Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bertemu dengan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Apakah itu di ruang tamu, di dapur, atau di jalan raya. Dan bahkan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk lingkaran lainnya di lingkungan sekitar kita. Namun, tahukah anak-anak, ternyata lingkaran itu memiliki unsur-unsur atau bagian-bagian tertentu, di mana setiap unsur atau bagiannya memiliki nama-nama tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Pak Guru Hairudin dari UPTD SD Negeri 71 Parepare. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika kelas 6 tentang lingkaran. Namun sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memohon supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, mudah dipahami, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, langsung saja kita lihat materinya. Nah anak-anak, adapun kompetensi dasar terkait dengan materi lingkaran ini adalah KD 3.4, yaitu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Dan KD 4.4, mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu setelah anak-anak mempelajari video ini, nanti anak-anak dapat yang pertama menjelaskan unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, tembereng, dan juring. Kemudian yang kedua, menggambar unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, tembereng, dan juring. Dan yang terakhir, mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring melalui gambar. Nah, anak-anak, sebenarnya lingkaran itu merupakan salah satu bentuk bangun datar. Oleh karena itu, lingkaran ini juga termasuk bangun atau benda dua dimensi. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran ini. Yang pertama ada titik pusat lingkaran, di mana titik pusat lingkaran ini adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Pak Guru akan berikan contoh dalam bentuk gambar supaya anak-anak lebih mudah memahaminya. Di sini ada gambar sebuah lingkaran, kemudian Pak Guru berikan titik pas di tengah-tengahnya. Nah, titik yang di tengah inilah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Kemudian Pak Guru akan menggambar satu lagi lingkaran. Nah, untuk menentukan posisi atau tempat titik tengah lingkaran, anak-anak bisa menggambar dua garis seperti ini, di mana pada pertemuannya nanti itulah yang disebut dengan titik pusat. Jadi silahkan anak-anak menggambar dua garis seperti ini, satunya tegak lurus atau vertikal dan satunya horizontal. Pas di tengah-tengah itulah yang disebut dengan titik pusat. Kemudian titik pusat ini Pak Guru akan beri nama titik P, kemudian titik pusat yang ini Pak Guru beri nama titik O. Maka lingkaran ini bernama lingkaran P, dan lingkaran yang berwarna hijau ini bernama lingkaran O. Nah, itulah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagian lingkaran yang lainnya, yaitu jari-jari lingkaran, di mana jari-jari lingkaran ini adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran atau ke keliling lingkaran. Di sini Pak Guru akan memberikan gambar lagi supaya bisa lebih mudah dipahami. Di sini Pak Guru punya sebuah gambar lingkaran yang berwarna ungu, di mana di tengah-tengahnya ada titik pusat.
Kemudian Pak Guru akan mempertegas atau memperjelas keliling lingkaran ini dengan memberikan warna kuning seperti ini. Nah, jadi sudah kelihatan titik pusatnya, kemudian garis lengkung lingkarannya. Kemudian kita akan mencoba membuat sebuah garis dari titik pusat ini ke garis lengkung ini. Tapi sebelumnya Pak Guru beri nama dulu titik lingkarannya atau titik pusat lingkarannya bernama titik Q. Kemudian Pak Guru membuat sebuah garis seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari. Ujungnya ini Pak Guru beri nama titik R. Maka jari-jari berwarna merah ini bisa disebut sebagai garis QR. Nah, Pak Guru juga bisa membuat garis ke sini anak-anak. Kita coba buat garis seperti ini. Kemudian di ujungnya Pak Guru beri nama titik S. Maka garis berwarna biru ini atau jari-jari berwarna biru ini kita bisa beri nama garis QS. Nah, ini juga termasuk jari-jari lingkaran karena ditarik dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Pak Guru akan buat satu lagi sembarang ya, seperti ini. Anak-anak bisa lihat. Kemudian di ujungnya Pak Guru akan beri nama titik T. Maka garis atau jari-jari ini bernama garis QT. Nah, yang perlu anak-anak ketahui juga bahwa dalam satu lingkaran itu panjang jari-jarinya sama semua. Jadi garis QR, garis QS, dan garis QT itu sama panjangnya. Karena ini adalah jari-jari di mana garis tersebut ditarik dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Sedangkan semua jarak antara titik pusat ke lengkungan lingkaran itu semuanya sama. Karena titik pusat itu berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian mari kita lihat bagian selanjutnya, yaitu diameter lingkaran, di mana diameter ini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, ini juga menjadi salah satu syaratnya ya, dia harus melalui titik pusat. Sekarang Pak Guru akan berikan gambar lagi. Di sini Pak Guru punya lingkaran berwarna biru dengan titik tengahnya. Kemudian Pak Guru akan pertegas lagi atau memperjelas lagi garis lengkungnya atau keliling lingkarannya dengan memberikan garis berwarna merah seperti ini. Garis lengkung berwarna merah seperti ini. Kemudian kembali lagi Pak Guru akan berikan nama titik tengahnya, yaitu titik O. Nah, untuk pemberian namanya bebas saja ya anak-anak, kita bisa menggunakan abjad, sembarang. Kemudian Pak Guru akan membuat dua titik lagi yang saling berseberangan ya di garis lengkungnya, yaitu titik A dan titik B. Kemudian Pak Guru akan membuat sebuah garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Dan ternyata garis itu melewati titik pusat lingkaran. Nah, inilah yang disebut dengan diameter. Garis yang ditarik atau yang menghubungkan dua titik pada lengkungan kemudian melewati titik pusat lingkaran. Kita bisa beri nama garis AB. Kemudian Pak Guru akan membuat dua titik lagi, yaitu titik C dan titik D. Kemudian Pak Guru akan menghubungkan titik C dan titik D ini dengan sebuah garis. Dan ternyata kalau kita lihat, garis ini, garis C ke D ini melewati titik O atau titik pusat. Maka garis CD ini juga termasuk dari diameter lingkaran ini. Perlu anak-anak ketahui juga bahwa diameter lingkaran itu sebenarnya dua kali jari-jari. Ini kan bisa O ke C itu juga bisa dianggap sebagai jari-jari dan O ke D itu juga bisa disebut sebagai jari-jari. Jadi panjang diameter itu merupakan dua kali panjang jari-jari. Kemudian Pak Guru akan membuat dua titik lagi anak-anak, yaitu titik E dan titik F. Kemudian akan menghubungkannya dengan sebuah garis seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata garis E ke F ini tidak melewati titik pusat. Sehingga garis E ke F ini tidak termasuk diameter lingkaran. Nah, seperti itulah anak-anak yang disebut dengan diameter lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian lingkaran berikutnya, yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik di lengkungan tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat di contohnya di sini, Pak Guru sudah punya sebuah lingkaran dengan garis lengkung berwarna hitam atau garis keliling berwarna hitam.
Pak Guru akan membuat sebuah busur dengan menentukan terlebih dahulu dua titik di lengkungannya, yaitu titik A dan titik B. Kemudian Pak Guru akan membuat sebuah garis lengkung yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, garis lengkung inilah yang disebut dengan busur lingkaran atau garis lengkung AB. Kita bisa lihat di contoh yang lain. Di sini Pak Guru sudah punya lingkaran lagi berwarna biru dengan garis lengkungnya berwarna hitam. Kemudian Pak Guru akan menentukan dua titik lagi, yaitu titik U dan titik V. Selanjutnya Pak Guru akan membuat sebuah garis lengkung lagi dari titik U ke titik V seperti ini. Nah, garis lengkung UV inilah juga yang disebut dengan busur lingkaran. Nah, anak-anak juga bisa lihat di contoh gambar yang ada di sini. Di sini ada lingkaran dengan titik pusatnya O ya, atau lingkaran O. Nah, kita bisa lihat busurnya, yaitu garis lengkung AB atau BA, kemudian garis lengkung AC, kemudian garis lengkung CD, dan garis lengkung DB. Atau bahkan sebenarnya garis lengkung B ke C itu juga termasuk busur, atau garis lengkung A ke D juga termasuk busur. Dan bahkan garis lengkung C ke B ini juga termasuk busur lingkaran. Nah, itulah anak-anak yang disebut dengan busur lingkaran. Sekarang mari kita pindah ke bagian lingkaran lainnya, yaitu tali busur. Nah, tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran yang tidak melalui pusat lingkaran. Kalau tadi busur itu garis lengkung, nah untuk tali busur ini adalah garis lurus. Kemudian tali busur ini tidak melalui pusat lingkaran. Karena kalau tali busur yang melalui pusat lingkaran itu disebut dengan diameter lingkaran. Jadi sebenarnya anak-anak, tali busur itu konsepnya sama dengan diameter lingkaran, cuma tali busur itu tidak melewati titik pusat lingkaran. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya supaya lebih jelas. Di sini Pak Guru sudah punya gambar lingkaran lagi dengan garis lengkungnya berwarna hitam dan sebuah titik pusat ya. Nah, titik pusat ini Pak Guru beri nama titik C. Kemudian Pak Guru akan membuat dua titik lagi, yaitu titik A dan titik B. Selanjutnya membuat lagi garis lengkung yang menghubungkan titik A ke titik B atau busur ya. Pak Guru membuat busur AB. Selanjutnya Pak Guru akan membuat garis lurus yang menghubungkan titik A ke titik B seperti ini. Nah, garis lurus AB inilah atau garis AB inilah yang disebut dengan tali busur karena dia tidak melewati titik pusat lingkaran atau titik tengah lingkarannya. Selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Di sini Pak Guru sudah punya lagi sebuah lingkaran dengan titik tengahnya. Kemudian di pinggirnya kita bisa lihat di sini ada garis lengkung atau keliling berwarna hitam. Kemudian titik tengahnya Pak Guru beri nama titik W. Selanjutnya Pak Guru akan membuat dua buah titik lagi, yaitu titik U dan titik V. Kemudian membuat sebuah busur yang menghubungkan titik U ke titik V. Nah, ini disebut dengan garis lengkung UV atau busur UV. Selanjutnya Pak Guru akan membuat garis lurus yang menghubungkan titik U ke titik V seperti ini. Nah, garis UV inilah yang disebut dengan tali busur lingkaran karena dia tidak melewati titik tengah lingkarannya. Nah, kita bisa lihat juga di gambar lain ya anak-anak. Di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusatnya atau titik tengahnya itu diberi nama titik O. Kemudian kita bisa lihat ada sebuah garis yang menghubungkan titik A ke titik D. Kemudian garis ini tidak melewati titik O, maka garis AD ini juga termasuk tali busur lingkaran. Sama halnya dengan garis yang menghubungkan titik D ke titik B. Ini juga termasuk tali busur lingkaran karena tidak melewati titik tengah. Kemudian begitupun dengan garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Ini juga termasuk tali busur lingkaran karena dia tidak melewati titik tengah lingkaran. Dan yang terakhir, kita bisa lihat juga garis yang menghubungkan titik B ke titik C. Ini juga tidak melewati titik tengah lingkaran, maka garis ini juga termasuk tali busur lingkaran O. Selanjutnya, kita akan pindah ke bagian lingkaran berikutnya, yaitu tembereng. Di mana tembereng ini adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, untuk melihat temberengnya, Pak Guru akan menggambar sebuah busur dan tali busur. Di sini Pak Guru sudah memiliki lingkaran berwarna hijau dengan garis pinggirnya atau garis kelilingnya berwarna hitam. Kemudian Pak Guru akan membuat dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Kemudian menghubungkan titik A dan titik B ini dengan busur. Ini ada busur berwarna biru.
Kemudian akan membuat lagi tali busur menghubungkan titik A ke titik B. Sama ya, garis A ke B dan garis lengkung A ke B. Ini busurnya, kemudian ini tali busurnya. Nah, daerah yang berada di dalam area inilah yang disebut dengan tembereng dari lingkaran ini. Pak Guru akan berikan satu contoh lagi. Di sini Pak Guru punya lingkaran berwarna biru dengan garis kelilingnya berwarna hitam. Sama, Pak Guru akan membuat dua buah titik, yaitu titik U dan titik V. Kemudian Pak Guru akan membuat sebuah busur yang menghubungkan titik U dengan titik V. Selanjutnya, Pak Guru juga akan membuat sebuah tali busur yang menghubungkan titik U ke titik V. Nah, setelah terbentuk busur dan tali busur, maka bisa kita lihat bagian temberengnya, yaitu berada di antara tali busur dan busur lingkarannya. Nah, kita bisa lihat juga tembereng di gambar lingkaran ini. Di sini kita bisa lihat ada tembereng, di mana tembereng ini berada di antara tali busur FE dan busur FE. Kemudian di sini juga ada tembereng yang berada di antara tali busur AB dan busur AB. Baik, anak-anak, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya kita lihat bagian lingkaran yang terakhir, yaitu juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh dua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jadi juring ini diapit oleh dua jari-jari dan satu busur. Oleh karena itu, Pak Guru akan membuat dua buah jari-jari dan satu buah busur ya. Nah, di sini Pak Guru sudah memiliki sebuah lingkaran dengan titik tengah. Pak Guru beri nama titik P. Kemudian Pak Guru akan membuat lagi dua buah titik, yaitu titik R dan titik Q. Selanjutnya Pak Guru akan membuat jari-jari ya yang menghubungkan titik P dengan titik Q dan jari-jari yang menghubungkan titik P dengan titik R. Selanjutnya Pak Guru akan membuat lagi busur yang menghubungkan titik R dan titik Q. Nah, di sini sudah terbentuk ya sebuah juring, di mana juring itu adalah daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan satu busur. Inilah yang disebut dengan juring, anak-anak. Jadi, bagian yang berwarna abu-abu ini adalah juring dari lingkaran ini. Nah, kita bisa lihat di gambar ini juga yang dimaksud dengan juring. Di sini ada berwarna biru, kemudian yang berwarna putih ini, kemudian yang berwarna merah muda ini, dan yang terakhir yang berwarna putih ini juga yang disebut dengan juring. Nah, itulah anak-anak bagian-bagian dari lingkaran. Sebagai kesimpulan, yang pertama, lingkaran itu merupakan bagian dari bangun datar. Oleh karena itu, lingkaran itu termasuk benda dua dimensi. Dan yang kedua, unsur-unsur lingkaran itu meliputi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Sebenarnya anak-anak masih ada lagi unsur-unsur lingkaran lainnya. Namun ini dulu yang kita pelajari sesuai dengan KD 3.4 dan 4.4 tadi. Nah anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya, kemudian dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Nomor 1, anak-anak menggambar sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat, jari-jari, diameter, busur, dan tali busur. Jadi untuk nomor 1 cukup satu lingkaran, tapi di dalam lingkaran itu ada titik pusatnya, kemudian ada jari-jarinya, kemudian ada juga diameternya, ada busurnya, dan ada tali busurnya. Nanti anak-anak bisa memberikan nama masing-masing titiknya ya, sembarang, apakah itu A, B, C, atau D, dan seterusnya. Kemudian nomor 2, anak-anak menggambar lagi satu buah lingkaran yang memiliki tembereng dan juring. Kemudian masing-masing temberengnya itu diberikan warna, masing-masing tembereng dan juringnya diberikan warna yang berbeda ya. Cukup buat satu tembereng dan satu juring dalam satu lingkaran. Nah anak-anak, sekedar informasi juga, anak-anak bisa membuat lingkaran itu dengan bantuan jangka. Dengan bantuan jangka, anak-anak bisa membuat lingkaran sempurna dan gampang menentukan titik pusatnya. Selanjutnya untuk nomor 3, Pak Guru pisahkan di sini supaya anak-anak bisa lihat gambarnya lebih jelas. Silahkan dilihat gambarnya. Anak-anak bisa foto dulu gambarnya supaya bisa lebih jelas nanti dikerjakan. Soalnya, tuliskan 2 garis yang merupakan tali busur pada gambar berikut. Nah, silakan anak-anak menuliskan 2 garis ya. Garis apa yang merupakan tali busur pada lingkaran ini. Nah, itu tugasnya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ke gurunya masing-masing.
Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugas, jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.